Selamat sore semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita semua mau dituntun oleh Tuhan untuk hadir di dalam misa Kamis Putih. Misa sore hari ini dalam rangka mengenang perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus Kristus. Kita biasa menikmati jamuan, kita biasa makan. Yang kita makan itu punya pengaruh atau tidak terhadap diri kita? Punya. Kalau seorang itu makan pete, akan berpengaruh enggak? Akan berpengaruh. Nanti kalau omong dia akan bau pete. Kalau makan jengkol juga berpengaruh. Nanti kalau dia omong juga pasti bau jengkol. Kalau makan durian sama saja, itu juga akan berpengaruh. Kita omong nanti bau durian. Sore hari ini kita mengenang perjamuan malam terakhir. Yesus itu berkata kepada para murid, "Inilah tubuhku, inilah darahku. Makan dan minumlah. Nikmatilah aku. Maka engkau akan mendapatkan penebusan." Jadi kalau orang itu mau makan Yesus, kalau orang itu mau bersatu dengan Yesus, nanti dia juga akan kena pengaruhnya. Pengaruhnya itu adalah penebusan. Siapa yang tidak punya dosa? Ada? Gak ada. Siapa yang gak punya kesalahan? Ada? Gak ada. Kita semua dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang-orang yang juga masih perlu disempurnakan. Kita ini adalah orang-orang yang juga masih perlu memperbaiki diri. Dan sore hari ini kita disadarkan, enggak semua itu bisa kita lakukan sendiri. Kita ini butuh bantuan. Kita mencermati, ternyata dalam hal-hal yang penting kita ini enggak bisa sendiri. Kita ini butuh bantuan. Ketika seorang ibu melahirkannya sendiri atau butuh bantuan? Butuh bantuan. Ketika anak sudah mulai usia sekolah, yang berarti anak itu harus belajar. Anak dididik sendiri atau disekolahkan? Disekolahkan. Jadi dalam hal yang penting kita ini ternyata memang membutuhkan bantuan. Dan kalau bicara mengenai kepada siapa kita membutuhkan bantuan, bukan hanya kepada manusia. Kita ini juga membutuhkan bantuan dari Tuhan Yesus untuk ditebus, untuk mengusahakan supaya hidup menjadi lebih baik. Maka kita harus sadar betul, sehebat-hebatnya kita tetap harus rendah hati. Sehebat-hebatnya kita tetap harus merasa bahwa kita membutuhkan Yesus. Nanti setelah homili akan ada upacara pembasuhan kaki. Kita semua adalah orang-orang yang juga perlu dibasuh, orang-orang yang juga perlu dicuci, orang-orang yang juga perlu dibuat menjadi makin bersih. Sehari-hari kita ini biasa berkata. Berkatanya kita itu kalau kita cermati, kadang-kadang juga ada yang tidak sedap. Ya kan? Kalau misalnya orang itu marah-marah itu kan gak sedap didengar kan? Tetapi juga gak sedap untuk diri sendiri. Kalau kita merenungkan, ternyata cara kita berkata itu juga perlu dibasuh. Itu juga perlu dicuci. Lalu kemudian barangkali kita juga punya sikap-sikap. Sehari-hari kita pasti bersikap. Sikap kita itu sebenarnya juga perlu dicuci. Sikap kita itu juga perlu dibasuh.
Kita harus rendah hati, membuka diri kepada Tuhan. Semoga Tuhan membasuh sikap saya. Semoga Tuhan mencuci sikap saya, supaya sikap saya betul-betul baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sikap kepada istri, sikap kepada suami, sikap kepada anak, sikap kepada orang tua, sikap kepada mertua, sikap kepada kakek nenek, sikap kepada tetangga, sikap kepada siapapun. Ada kalimat bijak berbunyi, orang itu akan menuai apa yang ditabur. Mari kita berusaha menabur sikap yang baik, menabur sikap yang dicuci, yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sering melihat anak kecil kalau sekolah itu membawa tas. Saya sering lihat, coba saya lihat tasnya itu isinya apa. Ada yang isinya itu buku, ada yang isinya itu perbekalan, makanan. Dan kalau yang dibawa itu adalah makanan, yang saya lihat ya makanan sehat, makanan yang memang masih bisa dimakan. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan ada anak yang membawa tas dan isinya itu adalah makanan yang sudah tidak bisa dimakan, makanan yang sudah busuk, nggak ada. Kalau sikap kita itu tidak bagus, itu sama dengan kita membawa tas isinya adalah makanan busuk. Itu bikin penyakit, bikin penyakit bagi diri sendiri, juga bikin penyakit bagi orang lain. Mari hidup kita bekali dengan sikap-sikap yang baik, yang karenanya kita rendah hati. Kita mau sikap kita kepada siapapun dibasuh oleh Tuhan Yesus, dicuci oleh Tuhan Yesus, disucikan oleh Tuhan Yesus. Saya lihat sehari ini para umat wajahnya cerah-cerah, bajunya warna-warni, yang pakai baju putih banyak cerah, tetapi yang bajunya tidak putih juga sama cerah. Dari semua saya lihat cerah. Ternyata melihat wajah yang cerah itu enak. Ternyata melihat baju yang cerah itu enak. Nah inilah, ketika sikap kita itu cerah, enak. Ketika cara berbicara kita itu cerah, enak. Jadi hidup yang diisi kecerahan, karena dicuci, karena dibasuh oleh Tuhan Yesus, itu enak. Enak untuk kita, tetapi juga enak untuk siapapun yang bersama dengan kita. Saudara sekalian yang terkasih, percayalah, bersama Tuhan Yesus semua bisa cerah. Percayalah, bersama Tuhan Yesus rumah tangga bisa menjadi makin baik. Percayalah, bersama Tuhan Yesus mendidik anak juga bisa semakin baik. Ringkasnya, bersama Tuhan Yesus itu enak. Bersama Tuhan Yesus itu enggak rugi, malah kerugian betul kalau kita tidak mau bersama Tuhan Yesus. Saya percaya 500% bahwa para umat di sini pasti semuanya mau bersama Tuhan Yesus di dalam menjalani hidup dalam hal apa saja. Mari kita hening sejenak, dengan rendah hati kita mohon kepada Allah Bapa, semoga kita diberkati dan dimampukan untuk merelakan diri dengan rendah hati, supaya cara berbicara kita, cara berpikir kita
cara bersikap kita sungguh-sungguh direlakan untuk dicuci, untuk dibasuh, supaya sungguh-sungguh cerah, supaya sungguh-sungguh sesuai dengan cinta kasih yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita mohon.